Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali kajian malam Rabu pasolatan di Masjid Nurul Huda 19 Blondong. Malam hari ini terlebih dahulu dengan bersama membaca syahadat, ikrar, dan doa hendak belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, rezeki yang baik, dan amalan mutaqabbala, amal perbuatan yang diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak jamaah kajian malam Rabu pasolatan, alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah itu yang menentukan sesuatu perintah kewajiban kepada manusia melalui Rasulullah. Di antaranya kewajiban selaku manusia umat Islam yakni salat fardu 5 waktu. Ini awalnya perintah ketika peristiwa Isra Mi'raj. Perintah diwajibkannya sholat 5 waktu untuk kita semua selaku umat Nabi Muhammad. Adapun waktu-waktu sholat yang wajib itu sudah ditentukan oleh Allah. Dalam Al-Quran, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya sholat itu bagi orang-orang mukmin sudah ditentukan waktunya atau dicatat waktunya. Tetapi dalam Al-Quran tidak secara lebih rinci kapan batasan waktu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Penjelasannya ada dalam hadis-hadis sahih dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita ngajinya dari Al-Quran juga dari hadis. Nah, terkait dengan sholat, kita kan temanya juga sudah pasolatan. Ini hari Selasa tanggal 16 Desember 2025, pertemuan ke-254. Malam hari ini saya ambil judulnya keutamaan sholat di awal waktu. Ini Bapak Ibu sudah paham
mengamalkan, tapi kita ngaji lagi berdasarkan rujukan-rujukan sahihnya dari hadis-hadis Nabi. Yang diambil malam hari ini 2 atau 3 hadis ya, untuk mengingatkan kita betapa pentingnya sholat pada waktunya atau sholat di awal waktu. Yang jadi catatan adalah sholat di sini adalah sholat yang fardu, sholat yang wajib, sholat 5 waktu. Jadi ketika suatu hari itu Rasul juga pernah ditanya mengenai amalan-amalan apa yang dicintai oleh Allah, lalu amal apa yang paling utama, lalu amal apa yang mendekatkan kepada surga. Ternyata 3 pertanyaan itu dalam 3 hadis yang berbeda dijawab oleh Rasul. Yang pertama adalah sholat alal waktiha, yakni sholat pada waktunya. Ada yang menafsirkannya, ada yang memperkuatnya dengan awal waktu. Jadi kalau singkatnya itu ya, amal apa yang paling disukai Allah? Ternyata bukan sedekah yang banyak. Ini babnya sholat dulu ya. Bukan berarti menyepelekan sedekah yang banyak, atau jenengan membantu menolong orang lain yang kesusahan atau yang butuh dengan ilmu, dengan uang ya, atau meminjami gitu ya, atau dengan tenaga, dengan pikiran, usul, bahkan umroh. Ternyata kalau dari hadis yang akan kita kaji, amal utama yang disukai oleh Allah, amal yang paling utama dan amal yang bisa mendekatkan seorang hamba kepada surga, yakni as-sholatu ala waktiha, sholat pada waktunya. Ini disclaimer dulu ya, bukan berarti sholat di awal waktu dilakukan sementara yang lain ditinggalkan, bukan itu tafsirannya ya. Jadi begitu amal-amal kan banyak, amal-amal soleh itu banyak. Di antara amal soleh, namanya juga amal soleh, mesti amal yang baik. Di antara yang baik itu ada yang paling baik, best of the best ya. Dulu ada grup musik ya, best of the best. Mungkin jenengan sama saya sama seumuran kan ya. Ada best of the best, lagu barat ya. Jadi terbaik dari yang terbaik. Ada grup musik Dewa 19, terbaik ya. Judul album lagunya. Ini bukan promosi, ini maksudnya yang terbaik dari terbaik. Jadi terbaik amal soleh pun ada. Yakni apa? Sholat di awal waktu. Jadi bukan puasa sunnah Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, umroh sekalipun. Tapi yang utama adalah as-sholatu ala waktiha. Nah malam hari ini, karena ini adalah kajian malam Rabu, maka kita mengupas 1 ayat atau 1 hadis secara lebih rinci ya, lebih lengkap, lebih mantap. Sedikit yang kita kaji, sebentar waktunya, tapi mudah-mudahan lama untuk diamalkan, banyak pahalanya. Sedikit ngajinya, sebentar waktu ngajinya, tapi bisa banyak nilai pahalanya, dan lama amalannya, dapat dikerjakan berkelanjutan. Ini yang ngomong juga belum tentu ngamalkan secara utuh ya. Ini jadi membayangkannya jangan saya tapi orang lain. Silakan jenengan mencermati. Misalnya contoh ini ya, Pak Badawi itu kan di sini hampir sholat waktu ada terus, ngimami itu ada terus. Belum tentu itu ada orang yang dia itu layak bisa, tapi waktunya untuk awal waktu belum tentu bisa. Termasuk yang ngomong ya, apalagi kalau bab subuhan. Nah, bab subuhan itu begitu sudah berangkat sudah enak banget panggilan WC itu tidak bisa
ditinggalkan. Masa lagi sholat nahan-nahan kebelet gitu kan, nggak enak juga. Ya begitulah. Jadi tapi semakin kesini kita kelola ritme tubuh kita, perut kita kan kita yang tahu. Kira-kira jam segini atau kira-kira jam berapa itu sudah tahu ini harus saatnya untuk turun mesin misalnya ya. Ya memang harus disiapkan ya. Jadi kepiye caranya supaya waktu sholat subuh terutama itu bisa qobliyah, bisa datang lebih awal, syukur-syukur mendapati takbiratul ihramnya bersama imam di masjid. Pengen saya, pengen, Bapak Ibu pengen. Tetapi ada kalanya kebutuhan atau hajat setiap orang itu berbeda-beda. Ya. Jadi malam hari ini kita ambil judulnya keutamaan sholat di awal waktu, merujuk kepada 3 hadis. Nanti kalau ada yang tambahan waktunya berarti yang hadis keempat. Ini mirip hadisnya untuk kita kaji ya, bahwa meskipun hampir mirip redaksinya, tetapi yang meriwayatkan berbeda ya. Ada yang Al-Bukhari, ada juga Muslim. Oke, kita mulai dari hadis yang pertama. Sudah siap belum ini? Sudah ya. Sudah siap ngaji loh ya, bukan siap ngantuk ya. Ngantuk dalam pengajian itu wajar, tapi kalau ngantuk dari awal pengajian itu namanya kurang tidur ya. Bukan kurang ajar ya. Ya minimal tahu pas assalamualaikum awal dan assalamualaikum akhir itu jenengan bisa menjawab gitu ya. Perkara pertengahannya kok apa yang disampaikan tidak tahu, itu rezeki jenengan bisa istirahat di dalam majelis ilmu ya. Bagaimana rujukannya? Ini pembelaan kan, di mana ada berkumpul seorang kemudian mengaji ayat Al-Qur'an, maka malaikat menurunkan sakinah. Sakinah itu bukan tokoh di sini, tapi ketenangan. Ditandai dengan tenangnya jiwa, lalu merembet ke mata, lalu mata pun merapat. Merapatkan barisan kalau sholat, kalau pengajian merapatkan mata. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud. Saat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayul amali ahabbu ilallah, qala as-salatu ala waqtiha, qala summa ayyun, qala birrul walidain, qala summa ayyun, qala al jihadu fi sabilillah, qala haddasani bihinna walawi tazatuhu jadani. Dari Abdullah bin Mas'ud, ini salah satu sahabat Rasul, sahabat Nabi. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ini adalah sahabat yang dimintai oleh Rasul untuk membacakan ayat Al-Qur'an langsung. Intermezzo dulu ini. Jadi suatu saat itu Abdullah bin Mas'ud dimintai membaca ayat Al-Qur'an. Hai Ibnu Mas'ud, bukan maksud ini ya. Tapi nggak bengong-bengong, ini supaya yang tidur jadi nggak ngantuk ini. Ini namanya ya. Hai Ibnu Mas'ud, nggih. Tolong bacakan ayat Al-Qur'an untukku. Abdullah bin Mas'ud itu nggak langsung yes, Rasul mempercayakan kepadaku, boten. Tapi apa? Wahai Rasul, apa pantas Al-Qur'an yang diturunkan kepadamu, aku membacakan ayat Al-Qur'an yang ayat itu diturunkan kepadamu di hadapanmu, apa pantas? Jadi ada sikap bukan tidak percaya diri tapi mempertanyakan ya. Kata Rasul, nggak apa-apa, saya itu pengen mendengarkan ayat Al-Qur'an dari orang lain. Karena sudah ada rekomendasi itu, lalu apa? Ibnu Mas'ud pun, Abdullah bin Mas'ud kemudian membacakan ayat Al-Qur'an, surat An-Nisa, sehingga sampai surat An-Nisa ayat berapa itu Rasul bilang cukup Ibnu Mas'ud. Lalu Ibnu Mas'ud menceritakan bahwa Nabi Muhammad itu pipinya basah, artinya
ayatnya ya menangis ya. Ayat yang dibaca oleh Ibnu Mas'ud itu membuat Nabi sedih gitu ya, karena kaitannya dengan tanggung jawab sebagai Rasul kelak di akhirat. Nah itu tentang Abdullah bin Mas'ud. Lanjut. Kata Ibnu Mas'ud, bertanya kepada Rasul, amal apa yang paling disenangin oleh Allah? Paling ahabbu, ini isim tafdil, ahabbu ilallah. Amal apa yang paling disenangi oleh Allah? Rasul menjawab, as-sholatu ala waktiha. Salat pada waktunya. Ibnu Mas'ud tanya lagi, apalagi wahai Rasul? Rasul menjawab, birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Ibnu Mas'ud tanya meneh, bukan banyak tanya, kan ada pepatah apa itu? Malu bertanya sesat di jalan, banyak tanya goblok. Nah, bukan ya. Banyak tanya maksudnya kepo, ini pengen tahu ya. Lalu yang ketiga itu, apalagi wahai Rasul? Rasul menjawab, al jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Apa kira-kira Ibnu Mas'ud bertanya lagi? Bertanya enggak? Ayo tanya apa enggak? Mau jawab enggak, jawabannya iya. Mau jawab iya, takutnya enggak. Saya malu. Oh iya sudah, saya bacakan aja hadis langsungnya. Qala, Ibnu Mas'ud berkata, haddatsani bihinna walawi tazadtuhu lazadani. Haddatsani bihinna, Rasul itu menyampaikan hal itu kepadaku, dan seandainya aku meminta tambahan, maksudnya bertanya lagi apalagi amal yang paling disukai, mestilah Rasul akan menambahkannya. Tapi Ibnu Mas'ud tahu diri, tukang takon, ratau di lakoni. Jadi cukup 3 pertanyaan. Pertama apa? Amal yang disukai oleh Allah, as-sholatu ala waktiha, sholat pada waktunya, sholat wajib ya, bukan sholat sunnah ini, sholat wajib yang diutamakannya. Yakni yang kedua, birrul walidain, berbuat baik atau berbakti kepada orang tua. Dan yang ketiga, jihad fisabilillah. Itu hadis pertama. Lalu hadis yang kedua, apa bedanya? Mirip, tapi redaksinya berbeda. Tadi kan ayyul amali ahabbu ilallah. Amal apa yang paling disenangi oleh Allah? Jawabannya 3. Nah, itu hadis Sahih Bukhari nomor 5970. 5970 itu Bukhari ya. Dulu ada yang sampai hafal hadis Bukhari, luar biasa. Saya 1-2 aja dah lupa ya. Ini ada 5970. Nah, ada yang sudah hafal hadis Bukhari? Yang paling gampang ini aja sudah diamalkan. Satu hadis dipelajari, lalu disampaikan, lalu diamalkan. Waktu kecil itu saya sampai sekarang ingat. Ini intermezzo lagi ya. Di selang-seling itu biar nggak ngantuk ya nih, fokus sampai ini. Waktu kecil di zaman saya itu ada istilah peringatan muludan gitu ya. Lalu malam hari prosesinya itu ada lomba hafalan hadis. Saya usia kelas 1 atau kelas 2. Waktu itu saya sebelum disunat kayaknya, berarti kelas 1 ya. Belum ada listrik, masih pakai patromak. Dunia patromak yang dipompa itu. Mas apa? Siapa nama? Pikor, tahu tidak? Enggak tahu patromak ya? Lampu badai. Enggak tahu. Ya, enggak apa-apa, enggak tahu juga enggak bakal tanyain malaikat Israel ya. Jadi dipompa itu kan. Nah, pas bagian saya tampil, hadis yang saya ingat itu as-sholatu imaduddin. Lalu apa? Lampunya itu loh, apa namanya itu? Yang putih itu? Kaos apa itu?
mati. Saya langsung redup gitu karena saya dipompa lagi, deg-degan. Saya di panggung wes pokoknya kemeringat, wah peteng makin redup kan. Dipompa kan di hati kan digantung, jadi harus turunin. Begitu nyala lagi, saya melanjutkan, lali bu. Wah sudah izin banget ya. Itu awal kelas 1 mungkin ya. As-sholatu imaduddin. Paman aqamaha faqad hadamaddin. Faqad aqamaddin. Paman tarokaha faqad hadamaddin. Itu hafalan hadis waktu kecil. Sekarang mah nggak ada ya. Kayaknya nggak ada hafalan hadis ya. Kecuali sekolah-sekolah agama mungkin ada pelajaran hadis ya, hafalan hadis. Di sekolah IT misalnya itu ada. Oke, lanjut lagi ke sini. Jadi hadis yang pertama. Sekarang hadis yang kedua. Tadi hadis pertama itu amal apa yang paling disenangi oleh Allah. Nanti bahasanya dikit nanti. Yang kedua, ini hadis Bukhari juga tapi nomornya 7534. 2000 berikutnya dari yang tadi. Tapi mirip-mirip. Anna dari Ibnu Mas'ud juga. Anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali afdalu qala as-salatu liwaqtiha wa birrul walidain summal jihadu fi sabilillah. Ini berarti kalimatnya itu kalimat tidak langsung ya. Kalau tadi kan kalimat langsung ada tanya jawab. Nah, kali ini langsung. Bahwa ada menurut Ibnu Mas'ud ini ada seseorang laki-laki dia bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya? Ayyul a'mali afdol? Amal apa yang paling utama? Afdol kan utama ya. Lebih afdol, lebih utama. Amal apa yang paling utama? Qala, lalu Rasul menjawab, as-sholatu liwaqtiha. Salat pada waktunya. Wa birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Summa jihadu fi sabilillah, kemudian jihad di jalan Allah. Ternyata amalnya sama, 3, urutannya pun sama. Cuma judulnya beda. Yang pertama itu amal apa yang paling disenangi oleh Allah. Kalau yang kedua, amal apa yang paling utama. Apa ternyata? Ternyata yang paling utama, yang paling disenangi oleh Allah adalah sholat di awal waktu. Sholat ala waktiha atau as-sholatu liwaktiha. Sholat pada waktunya. Itu hadis yang kedua dari Ibnu Mas'ud, hadisnya Sahih Bukhari nomor 7534. Lalu yang ketiga, hadis yang ketiga. Yang pertama tadi apa judulnya? Amal apa yang lali ya. Amal apa yang paling dicintai oleh Allah ya, yang paling disukai oleh Allah. Jangan memberikan bahwa itu ada amal yang paling nggak disukai, bisa jadi ya, yakni musyrik ya, syirik. Itu kan perilaku yang paling dibenci, yang tidak disukai oleh Allah. Tidak ada ampun, tidak ada ampunan bagi orang yang syirik atau musyrik ya, menyekutukan Allah. Intermezzo ini ya, biar tidak ngantuk lagi. Allah itu tidak mau disekutukan. Allah itu tidak mau disekutukan oleh hambanya. Sekutu, syirik itu kan artinya diduakan, ditigakan atau diempatkan. Allah saja tidak mau disekutukan. Bapak-bapak ingat, ojo nganti menyekutukan istri kecuali memenuhi syarat dan ketentuan berlaku. Jadi cukup satu saja. Allah aja nggak mau didoakan, masa istri jenengan didoakan? Ini istri
Oh, ini nawar. Bagaimana kalau siri? Nikah siri. Coba jenengan kalau punya ibu jenengan digituin bagaimana? Atau kalau punya anak perempuan digituin bagaimana? Ya sederhana aja gitu ya. Mikirnya jangan kan boleh, ya memang boleh. Tadi kan saya bilang kecuali jika memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Di antaranya adalah i'dilu ya, berbuat adil. Jika tidak bisa wahid, maka cukup satu saja, only one ya. Mas Vitor kira-kira mau punya istri berapa? Satu aja ya. Satu dari satu sumber ya. Jangan satu dari 5 sumber ya. Ini tidak ada 5 ya. Jadi di Gelondong ada satu ya. Nanti buka cabang, nanti di mana tuh? Potorono dapat, ada lagi Kota Gede satu. Saya cuma satu ke istrinya. Isi yang dari Gelondong satu ya. Isi dari Potorono satu, isi dari Kota Gede satu. Telu ternyata. Tapi bilangnya satu ya. Only one. Di mana tadi? Yang tadi ini. Jadi amal apa yang disukai Allah, kemudian amal apa yang utama, lalu yang hadis yang ketiga. Apa nih hadis yang ketiga nih? Mirip-mirip. Ini juga dari Abdullah bin Mas'ud. Ya Nabi Allah, ayul a'mali aqrabu ila jannah. Saya langsung terjemahkan aja ya. Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, ayul a'mali aqrabu ila jannah, amal apa yang paling mendekatkan seseorang si fulan kepada surga? Tadi yang paling Allah cintai, yang kedua yang paling utama, lalu yang ketiga yang paling mendekatkan diri si hamba tersebut ke surga. Apa? As-sholatu ala mawaqitiha, yakni sholat pada waktunya. Kultu maksudnya Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, wa madza ya Nabi ya Nabi Allah, lalu apa lagi wahai Nabi Allah? Qala, Nabi menjawab, birrul walidain, berbuat atau berbakti kepada orang tua. Kultu, Abdullah bin Mas'ud tanya lagi, wa madza ya Nabi Allah, dan apa lagi wahai Nabi Allah? Qala, Nabi menjawab, al jihadu fi sabilillah, yakni jihad di jalan Allah. Ternyata tiga kriteria isinya 3 jawabannya sama semua. 3 kriteria pertanyaan ya, jawabannya itu 3 sama semua. Yang pertama, amal apa yang dicintai Allah? Salat, birrul walidain, jihad fisabilillah. Amal apa yang paling utama? Salat pada waktunya, birrul walidain, berbakti kepada orang tua, jihad fisabilillah. Lalu pertanyaan yang kedua ini, amal apa yang paling mendekatkan diri kepada surga? Poinnya yang pertama itu as-sholatu ala waktiha, atau as-sholatu li waktiha, atau as-sholatu ala mawaqitiha. Masing-masing intinya sama, sholat pada waktunya. Sholat duhur, jadi sholat subuh dikerjakan pada waktu subuh. Ini ada lelucon ya. Ini para orang-orang yang menggunakan sholatnya diawali dengan usolli. Ada seorang santri keren ya, dia menggunakan usolli ketika mau sholat subuh, tapi sholat subuhnya jam 7, mungkin karena dia habis hafal atau gimana gitu ya. Ini cerita bohongan, jangan dipercaya, ini intermezzo ya. Usolli sholat subha rakaataini lillahi ta'ala, Allahu akbar, mantap. Kerungu kancane ngerti, oh bacaan sholat gitu, sholinya kok lantang banget ya, keras, sampai assalamualaikum selesai. Ditanya,
bro. Nah, santinya modern, seangkatan sama itu ya. Kalau angkatan saya kan AA atau Mas, ya. Kok usoli sholat subha? Emang ada sholat subha? Iya emang sholat subha. Kok nggak subhi, nggak sobhu? Kan memang begitu subha. Tapi kan jam 7. Nah, subha itu aslinya itu singkatan bro. Subuh dan duha. Di subha sholat subuh dan sholat subuh pada waktu duha. Namanya bukan sholat subuh tapi sholat subha. Jangan dipraktekkan ini ya, intermezzo ini ya. Sholat subha itu adalah sholat subuh pada waktu duha. Namanya sholat subha. Ini Mak Tini yang suka dengar palingnya di sholat Selasa dan Kamis itu di sekolah sholat duha jam 7. Tetapi sebelum sholat duha saya tanya ke siswa, siapa yang belum sholat subuh? Saya. Dia nggak ada. Saya awalnya nggak mau angkat tangan. Begitu yang ada yang angkat tangan belum sholat subuh, maka silahkan sholat subuh dulu. Yang lain yang sudah sholat subuh baca tasbih subhanallah walhamdulillah itu lirih. Jadi 5 menit 7 menit ngenteni sholat subuh jam itu. Tapi tetap saya sampaikan anak-anak, sholat subuh itu di awal waktu, bukan jam sekarang. Tetapi ini lebih baik kamu kerjakan daripada kamu tidak mengerjakan sholat subuh. Yang mudah-mudahan nanti jangan sampai kebiasaan. Ora apa-apa sholat subuh jam itu. Lah ngopo? Ajarannya Pak Uut. Wah, repot. Sholat subuh kuwi repot itu. Itu maksudnya saya itu menekankan betapa pentingnya sholat subuh. Meskipun sudah jam 7, kalau memang belum sholat subuh diingatkan sholat langsung sholat subuh dulu. Mosok sholat duha sing sunnah dilakukan, sholat subuh sing fardu ora dikerjakan. Jadi mengutamakan yang sunnah daripada yang wajib itu tidak benar ya. Coba ya. Nggih. Ini betul-betul terjadi. Oh nggih, pripun? Itu kita main bola di sebelah Temanggung. Nah, Ono sobo atau Temanggungnya? Ya, Temanggung. Itu waktu itu saya udah main. Itu sekitar jam 4:30. Itu kok ada azan. Oh iya. Terus saya tanya sama Mas itu, ini kok ada azan apa? Azan ngasar atau maghrib Pak? Ngasar Pak. Oh, jadi baru ngasar Pak. Nah kalau sini itu kalau waktu jam-jam 3 ngasarnya itu nggak ada orang yang bilangnya. Oh nggih. Tapi itu kan masih di Jawa semua bilangnya. Iya. Nah, itu jam-jam 5 baru pulang. Nah makanya itu anunya akhirnya 5 itu. Nah itu gimana? Nggih. Ya. Jadi memang saya ngalamin, teman saya juga orang Temanggung ya, pernah nginap saya di sana sebelum mendaki Gunung Sindoro dan Sumbing ya. Zaman nom-noman, masih zaman usia 24-an. Nah, saya ini 42 ya. Ora kuat munggah. Jadi memang di Temanggung itu ada ini enggak semua loh ya, di pinggir-pinggir di bawah gunung itu. Itu sholat asarnya bukan jam asar manjing asar jam 3 mboten. Mau jam 3, setengah 3 manjing asar tetap jam setengah 5 atau jam 5 kurang. Kenapa? Ngenteni pulang dari sawah, dari kebun. Iya. Lalu bagaimana? Ya sudah itu lumayan. Kalau mau idealis manjing jam 3 manjing asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nasihat posing teko sapa? Oh sing adan kuwi, sing komat kuwi, sing ngewe kuwi, sing makmum kuwi. Repot. Ya enggak apa-apa. Meskipun itu bisa aja dikikis perlahan-perlahan ya. Kan tidak semua orang ke sawah. Ya kan? Tidak semua orang ke sawah ya, ada yang tembakau, ada yang teh. Jadi bagaimana? Tetap wancine asar ya di adani. Ning ya angel. Oh, bukan pejabat, bukan pemimpin kan? Emang begitu? Iya. Tapi kalau kamu mau sholat ke masjid pas jam 3 itu ya silahkan. Ning ojo kaget orang nongong. Ya ora apa-apa. Jadi 3 orang itu saya yang dari Jogja sholat asar di sana.
di masjid. Ngadirejo atau apa namanya itu? Pokoknya ada Tugu arah ke, pokoknya di bawah Gunung Sindoro ya. Teman saya namanya Fathudin. Sekarang menjadi guru PNS MTS di Kulon Progo. Kurang Temanggung. Jadi pertanyaan dari Pak Badawi, bagaimana itu? Kita itu Islam itu sangat menyesuaikan dengan keadaan masyarakat. Tidak bisa saklek. Manjing asal jam 3 adzan. Repot. Kalau saklek begitu, takutnya orang malah menjauh gara-gara yang terlalu keras saklek. Fleksibel aja. Kan poinnya adalah sholat pada waktunya. Sholat awal waktu itu bagi yang mampu ya silahkan. Bagi yang bisa di awal waktu itu utama memang. Makanya kan kalau dalam hadis yang lain disebutkan barang siapa bisa datang shaf awal, betapa hebatnya, betapa agungnya mendapatkan shaf awal. Berarti kan datangnya lebih awal tuh. Dalam sholat berjamaah mesti dia akan berlomba-lomba, bahkan dia harus berjalan ngesot. Dia akan berburu supaya dapat di shaf awal. Itu saking utamanya sholat di awal waktu. Tapi kita itu manusia umat Islam itu kan tidak semuanya standby di depan masjid, di dekat masjid. Ada orang yang di tempat kerjanya dan itu jauh. Nah, makanya ini termasuknya fardu kifayah ini. Misalnya Pak Badawi yang ada di sini zuhur, asar. Imam utamanya misalnya Pak Dawam, Pak Haji Kasilan, Pak Wahyu ya. Pak Widi itu kan kalau zuhur asar kan jarang di sini ya. Enggak bisa kan? Masalah padahal imam utama. Maka apa? Ada fardu kifayahnya siapa? Satu Pak Badawi. Maka kita doakan beliau tetap sehat ya. Repot juga loh kalau jenengan misalnya Pak Badawi enggak jadi imam, sing jadi imam malah wong liya piye? Wong jobo. Maksudnya orang yang bukan tahu sini ujuk-ujuk musafir, jenggot, mangko jubah, oke kok, rono imam, aku sing maju, misalnya, repot, Allahu Akbar, suen, repotnya, masih ada orang yang sekalinya sholat di Nurul Huda, imamnya lama banget, padahal bukan imam asli sini, yang bahaya. Makanya diselipkan ini ya doa untuk para imam ya, untuk para imam sholat fardu ya. Pak Badawi, Pak Widi, Pak Dawam, Pak Kasilan, Pak Wahyu. Siapa lagi? Pak Sugeng kalau pas zuhur asar mungkin ya, kalau pas Pak Badawi kembali sakit. Didoakan supaya sehat ya, kuat supaya bisa memimpin imam sholat fardu terutama zuhur dan asar. Insya Allah kalau maghrib Pak Dawam sudah ada, Pak Wahyu ada, Isa juga. Subuh insya Allah Pak Widi juga standby kan. Jadi kerjanya kan subuh kan masih di rumah ya. Allah dengan suara bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Cukup waktu sholat qobliyah baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Iya, ini ojo banter-banter, lirih aja. Sambil begini boleh, sambil kaki gitu. Allahu akbar. Seberapa kali? Berapa banyak? Sekiranya sampai Bilal qomat. Allahu akbar, stop. Ya, siap untuk masuk ke shop barisan jamaah. Ya nggih. Jadi bagaimana kalau sudah bukan waktunya karena ketiduran? Kalau karena ketiduran bangun ingat langsung sholat meskipun itu bukan dengan isanya ada jam pitu wah rawan Cina subuh kata Pak Ud kan sholat itu pada waktunya jam 7 berarti rasah justru malah begitu ingat, begitu bangun segera sholat subuh. Tidak ada pengganti sholat wajib kecuali sholat itu. Tapi besok lagi dosa. Nah, ini ojo dibaleni, esok rasanya dibaleni mana? Besok jam 7, besoknya lagi jam 7 kurang 10, besoknya lagi jam 7.
kurang 20. Wah, ini harus dipakai alarmnya gong gitu ya. Oke, kalau lupa, kalau ketiduran maka begitu ingat sholat. Tidak ada kodo sholat kecuali sholat tersebut. Bagaimana kalau ada perjalanan? Kalau untuk perjalanan, ini sholat sudah waktunya sholat zuhur, tapi perjalanan ada rukhsah, keringanan. Dipilih itu hadiah dari Allah. Jenengan boleh sholat jamak, mau jamak takdim di awal ataupun jamak tak di akhir. Mau qashar ya, mau disingkat atau tidak. Jamak takdim itu misalnya sholat asar dilakukan pada waktu sholat zuhur. Kalau jamak takhir, sholat zuhur dilakukan pada waktu asar. Ini dalam perjalanan loh ya. Ojo pas ning omah kok nanggung bal-balan, misalnya nonton bal-balan tuh. Asarnya tak maju misalkan aku arep ning stadion mulai jam 3, pada aku tak jamak takdim sholat asar zuhur, lalu sholat asar 2 rakaat. Lo sholat apa? Jamak takdim. Sholat apa? Asar. Emang kamu pergi? Ngapain? Nonton bal-balan ning Magowo misalnya. Ya nggak bisa ya. Itu kalau dalam kataatan nonton bola itu haram, halal atau makruh? Mubah ya, boleh, silahkan. Mau nonton boleh, nggak nonton pun sholatnya tetap dilakukan ya. Bal-balan itu kan jam 3 sampai jam 5. Bela-belain bal-balan, sholat asarnya mulai jam 5, repot ya. Oke, pun silahkan bertanya.